Baik, selamat siang, Mbak Pam. Kami dari kelompok 2 hari ini akan membahas tentang paper kita, yaitu menganalisis statistik perbedaan antara rata-rata tingkat kemiskinan di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah pada tahun 2020. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Salvara, ada Samuel, Pauline, Adriana, Ferdinand Rico, dan Nurul. Nah, latar belakangnya itu kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi itu di hampir seluruh negara yang sedang berkembang. Kemiskinan itu muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Selanjutnya, perumusan masalah. Sesuai dengan fenomena tersebut, peneliti menetapkan beberapa rumusan masalah dari penelitian ini. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata persentase kemiskinan di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah? Yang kedua, bagaimana hasil uji menunjukkan perbedaan signifikan rata-rata persentase kemiskinan antara wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah? Jenis data yang digunakan oleh kelompok kami adalah data kuantitatif. Menurut Sugiono, data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan data konkret. Data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Selanjutnya yaitu prosedur pengumpulan data. Jadi menggunakan metode pengumpulan data sekunder yaitu data dengan mengumpulkan dan mengkaji data sekunder pemerintah terpublikasi. Nah, laporan dokumen tersebut dapat diakses pada website BPS. Yang selanjutnya yaitu alat analisis. Yang dipakai dalam penelitian ini adalah IBM SPSS Statistik 26 dan analisis data dilakukan dengan menggunakan uji independent sample t-test untuk menguji perbedaan rata-rata dari dua sampel bebas untuk data berskala interval atau rasio dan data tersebut berdistribusi normal. Selain dilakukan uji normalitas, juga perlu dilakukan uji varians atau homogenitas dengan uji Levin. Hipotesis penelitian. Pada hipotesis penelitian ini terdapat HO, yaitu tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata persentase kemiskinan di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan HA-nya yaitu terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata persentase kemiskinan di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selanjutnya, uji normalitas. Pada uji normalitas menggunakan QQ plots yang dapat dilihat dari gambar 3.1 dan gambar 3.2, maka memperlihatkan plot yang berada di sekitar garis lurus yang berarti dapat dianggap tidak terjadi masalah normalitas. Dan berdasarkan dari tabel 3.1 test of normality, diperoleh nilai SIG sebesar 0,116. Maka artinya data dalam penelitian ini berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan dengan uji independent sample t-test. Uji independent sample t-test. Berdasarkan hasil pengujian independent sample t-test, maka hasil yang didapat berdasarkan hasil uji Leveni, yaitu nilai SIG 0,356 lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima. Dan berdasarkan hasil uji independent sample t-test, nilai SIG 0,480 lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima. Jadi hasil yang diperoleh pada tabel di atas menunjukkan terbukti secara signifikan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata persentase kemiskinan antara wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan tingkat alfa 5%. Dari hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Dari plot yang berada di sekitar garis lurus, dapat diasumsikan bahwa data cenderung mengikuti pola linear dan tidak menunjukkan indikasi kuat terhadap pelanggaran asumsi normalitas. Lalu dari hasil uji independent sample t-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kemiskinan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 2020. Maka HO diterima. Berdasarkan hasil penelitian dari uji hipotesis yang telah diuji, maka terbukti secara signifikan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata persentase tingkat kemiskinan di kedua wilayah yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah pada tingkat signifikansi alfa 5%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.